Shalom, selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru. Mari bersama dengan saya nyanyikan pujian ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang memberkati. Haleluya, katakan ku tetap cinta kepada Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun topan datang menerpa, aku mau tetap cinta. Aku mau tetap setia kepadamu, Allah yang baik. Oh ya Tuhan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ya Tuhan, tolong kami. Ku tetap setia. Oh haleluya, ku tetap setia. Ya Yesus, bantu kami. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Letakkan tangan kanan saudara di dadamu. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Terima kasih Bapa, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Mari bersama katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tanpa kekuatanmu, kami tidak akan mampu bertahan sampai langkah terakhir. Tapi kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih sedang menggenggam tangan kami, berjalan melewati hari hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Kami mau tetap tinggal setia, mengasihi, mencintai Engkau. Terima kasih, berfirmanlah, Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi yang baik ini mari bersama dengan saya membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Kita baca bersama ayat-ayat ini sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tema kita pada segmen renungan pagi pada pagi hari ini yaitu menang atas pencobaan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan
Angkatkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di dalam ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat terakhir, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, iblis mencoba Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Saudaraku, ini satu pencobaan yang benar-benar, kalau kita melihat bagaimana situasi kondisi keadaan Yesus pada waktu itu, maka ini satu pencobaan yang dahsyat, yang sangat berat, teramat berat. Ketika Yesus di dalam keadaan dengan fisik sebagai manusia 100%, dengan tubuh yang begitu lemah, dalam keadaan lapar dan haus, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Saudara sekalian, tidak hanya kondisi padang gurun yang begitu ekstrim, begitu panas, lebih dari 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius lebih, dan pada malam hari dengan udara yang begitu dingin menusuk tulang, dengan kondisi yang tidak makan dan minum selama 40 hari. Iblis tahu bahwa fisik tubuh yang Yesus kenakan adalah tubuh manusia dalam keadaan lemah, dan dia tahu oleh karena tubuh inilah manusia dari zaman Adam dan Hawa telah jatuh takluk kepada dosa lewat pencobaan yang selalu iblis tujukan kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah tantangan di mana iblis berusaha agar Yesus memenuhi kebutuhan dasarnya ketika dia lapar secara jasmani. Dan kita melihat bahwa Yesus punya kuasa untuk merubah batu menjadi roti. Tetapi saudara sekalian, Yesus tidak tunduk kepada apa yang iblis tawarkan. Bujuk rayuan iblis tidak dilaksanakan oleh Yesus. Yesus tidak merubah batu menjadi roti. Justru sebaliknya, Yesus memberi kesadaran kepada iblis. Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia akan sanggup bertahan hidup, dan Tuhan akan pertahankan hidup manusia lewat firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di masa-masa seperti ini yang sedang memprihatinkan, ketika dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, kita dengar cerita bagaimana pemerintah harus membantu keluarga-keluarga yang kelaparan, yang tidak memiliki bahan makanan. Saudara sekalian, hanya oleh karena kebutuhan makan inilah banyak orang berdosa di hadapan Tuhan. Rebutan makanan, menyembunyikan, menimbun bahan makanan, berdusta mengaku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, sekalipun masih punya, karena ketakutan akan mengalami kelaparan.
manipulasi data, penipuan akan data-data hanya untuk mendapatkan makanan, mendapatkan bantuan, support agar kebutuhan makanan, kebutuhan fisik ini dapat terjamin, dapat tercukupi. Saudara sekalian, iblis tahu ini satu sisi kelemahan manusia. Dia berusaha mencengkeram kita dengan kelemahan fisik tubuh, khususnya pemenuhan akan makanan. Saudara sekalian, kemudian kita melihat bahwa iblis pun membawa Yesus dicobai. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya. Seperti Ayub, Allah memberkati Ayub sehingga setiap usaha dan kehidupan Ayub selalu ada dalam lindungan, diberkati Allah. Tetapi iblis kemudian berkata, coba engkau mencabut semua perlindunganmu pada Ayub. Tentu Ayub tidak akan setia. Tetapi saudara perhatikan, apa yang iblis katakan tidak terbukti. Ayub tetap setia. Sekalipun mungkin nampaknya perlindungan yang selama ini Ayub alami, Ayub nikmati, seolah-olah perlindungan itu tidak ada lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Yesus. Iblis membujuk merayu Yesus supaya menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan malaikat akan datang dan menatang dia dan memberi perlindungan sehingga dia tidak akan mengalami celaka. Kadang-kadang kita berusaha mencari perlindungan untuk diri kita sendiri. Dan kita keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Untuk melindungi anak-anak kita. Untuk melindungi masa depan kita. Kadang sebagai orang tua kita bekerja dengan cara yang tidak jujur. Yesus memberi teladan. Mari serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia punya cara untuk melindungi saudara dan saya. Iblis berusaha agar Yesus tunduk kepada bujuk rayu, kepada perintahnya. Tetapi Yesus mematahkan segala bujuk rayu. Dia tahu bahwa dalam segala sesuatu perlindungan Allah tetap menjadi bagian umat ketebusan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dan iblis pun berusaha agar Yesus menyembahnya dengan memberi iming-iming. Semua kekuasaan dunia akan diserahkan kepada Yesus. Saudara sekalian, iblis memberi kenikmatan dunia. Ketika mata kita melihat hal-hal yang indah di dunia ini. Saudara sekalian, Hawa berjalan-jalan dan iblis menunjukkan bagaimana dengan mata apa yang Hawa lihat, Hawa jatuh di dalam dosa. Karena dengan matanya Hawa melihat semua yang ada dan dia menginginkan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, lewat ini kita lihat bahwa kita harus belajar tunduk, taat kepada kehendak Allah sekalipun di dalam situasi yang begitu sulit. Semua yang iblis tawarkan ada di tengah-tengah kita, ada di sekitar kita. Tetapi marilah kita belajar tunduk kepada Tuhan. Perhatikan bahwa dalam setiap pencobaan yang iblis tujukan kepada Yesus, maka respons Yesus adalah tunduk kepada kekuasaan firman Allah, bukan kepada keinginan iblis. Di dalam ayat 4, ayat 7, dan ayat yang ke-10. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa yang pertama, iblis adalah musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani. Kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa jahat di udara yang tidak nampak namun sangat nyata. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Efesus 6 ayat 12.
Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis sedang bekerja hari-hari ini untuk menghancurkan hidup kita. Sang penguasa udara itu sedang bekerja dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan, menjatuhkan kita. Ingat saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga, harus berwaspada. Dalam segala suatu pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini, iblis bertujuan untuk menghancurkan iman saudara dan saya. Saudaraku, ada satu kekuatan yang sedang bekerja untuk menghancurkan kita. Dia menggunakan virus corona yang sedang merebak di mana-mana untuk menghancurkan iman kita, membelenggu kita dalam rasa takut, membuat kita hilang pengharapan. Tetapi ingat saudara-saudara, Allah lebih besar dari segala sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Berikutnya pengajaran yang kedua yang dapat kita dapat. Tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, maka tidak mungkin saudara dan saya akan mengalahkan pencobaan pada hari-hari ini. Kita harus ingat bahwa dengan firman Allah kita punya kuasa untuk melawan tipu daya dan bujuk rayu dari iblis. Dan Yesus sudah ajarkan ini kepada kita lewat pencobaan di padang gurun dalam Matius 4 yang telah kita baca. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14, firman Allah berkata, firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara, dalam Efesus 6 ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di tengah-tengah masa yang menakutkan, orang yang punya firman Allah adalah orang yang akan kuat, tetap didapati benar, layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, milikilah firman Allah. Karena dengan firman Allah, kita punya kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan tipu daya, bujuk rayu, pencobaan dari iblis. Berikutnya saudara-saudara, firman Allah itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Anak-anak sekolah minggu sejak kecil selalu diajar untuk memiliki ayat hafalan. Agar apa saudara-saudara? Agar firman Allah itu tertanam di dalam hati mereka. Firman Allah itu berkuasa menyelamatkan jiwa mereka, berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu kekuatan dari firman. Di tengah-tengah pencobaan, ada orang berkata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pekerjaan menurun, ekonomi mulai menurun, kesehatan mulai terganggu, seolah-olah bertumpuk-tumpuk masalah. Tetapi orang yang memiliki firman Allah di dalam hati dan pikirannya, dia akan kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari renungkanlah firman itu siang dan malam. Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu. Bila engkau sedang dalam perjalanan. Bila engkau berbaring, bila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saudara lihat, Tuhan berkata kepada umat Israel, mereka harus hidup dalam firman. Mereka harus dikuasai oleh firman, dipimpin oleh firman. Pagi, siang, sore, malam, firman Allah menafasi hidup mereka. Saudara sekalian, marilah kita juga belajar untuk mengucapkan firman Allah itu ketika kita di dalam pencobaan, ketika kita di dalam tekanan, di dalam masalah, ketika sakit penyakit menyerang kita. Mari kita belajar perkatakan firman Allah itu. Karena ketika saudara mulai belajar memperkatakan firman Allah, maka saudara akan punya kekuatan dari dalam. Bukan itu saja, firman Allah akan menyatakan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Dan di akhir semuanya itu jangan lupa saudara-saudara untuk tetap berjaga di dalam doa. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ingat,
pencobaan akan ada akhirnya. Akan ada akhirnya. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jangan putus asa saat hadapi masalah dan pergumulan. Saudaraku, mari pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Dia akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, dapat menghadapinya. Segala puji bagi nama Tuhan, menang atas percobaan karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Mari berdoa bersama dengan saya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Sorgawi. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Menjadi dasar bagi kami untuk melangkah. Bahwa ketika pencobaan datang, maka kami akan menang. Berdiri di atas segala tantangan. Dengan kekuatan dari firman Allah yang ada di dalam kami. Yang selalu kami ingat, kami renungkan. Yang kami perkatakan. Bahkan firman yang selalu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami tahu Tuhan bahwa prioritas hidup ini adalah menyenangkan hatimu, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, bahwa mereka untuk semakin mengasihi firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, mengingat, merenungkannya setiap waktu, memperkatakannya, imani, bahkan melakukan firman itu dalam hidup mereka. Bapa, berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan di dalam nama Yesus diberkati, berhasil bertambah-tambah oleh karena Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit, hamba berdoa, kiranya sakit penyakit apapun yang mengganggu tubuh kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Hai sakit penyakit, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan bagi yang percaya, yang berseru kepada nama Yesus. Terima kasih, berkati gembala hamba Tuhan, seluruh aktivis pelayan. Bahkan kami berdoa berkati kota Malang, berkati Jawa Timur, berkati negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Berkat-berkat terbaik bagi negara kami. Berkati presiden kami, jajaran menteri kabinet, bahkan para dokter, perawat, seluruh para medis yang sedang bekerja menangani, melawan COVID-19 di negara kami. Kiranya Bapa memberi perlindungan. Terima kasih dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal dan menyertai setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pagi hari ini sampai Yesus kembali pada kali yang kedua, bekerjalah, beraktivitaslah, berkat Allah menyertai saudara dan saya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.